Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya, selamat datang di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Kembali lagi bersama saya, Alzena Safa Jafira, selaku host pada episode kali ini nih. Jadi, tema episode kita kali ini adalah tentang outing kelas 8 yang kemarin baru aja dilakukan di Jogja. Kita kemarin udah berhasil mengundang dua narasumber yang keren-keren banget. Nah, untuk memperkenalkan narasumbernya, aku mau pantun dulu. Musim hujan di kota Jakarta. Cakep. Enaknya makan sambil baca. Cakep. Inilah narasumber kita yang keren-keren. Mari kita sambut Pak Sur dan Asya. Halo semua. Halo semuanya, kenalin nama aku Asya Sarah Fatimah Rahman yang biasanya dipanggil Asya. Aku dari perwakilan outing kelas angkatan 30. Nah, di samping Asya ada Pak Sur. Pak Sur ini sebagai salah satu guru bahasa Indonesia dan juga ketua pelaksananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya perkenalkan, nampaknya saya utang jasa ini kalau tidak berbalas pantun. Boleh saya berbalas pantun? Boleh, silakan. Pagi-pagi minum kopi Cakep. di Cicadas. Cakep. Habis minum kopi, rekreasi di Cibodas. Cakep. Terima kasih atas undangan dari host yang centil, cantik, dan cerdas di acara podcast cerdas MTS 17. Baik, nama saya Suryadi. Ini titipan dari orang tua dengan 3 suku kata. Asalnya dari su, ya, dan di. Yang artinya mungkin su itu baik, surya itu cahaya, di itu dua. Jadi kesimpulannya, nama saya itu cukup mempunyai makna. 2 sumber cahaya yang baik. Mudah-mudahan dari nama saya yang ini yang diemban saya dari orang tua menjadi sumber inspirasi di kehidupan yang baik. Untuk jelasnya, nama saya Suryadi, dipanggil akrab dengan sebutan Pak Sur. Itu. Oke, kan penonton semuanya udah kenal dengan dua narasumber kita. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Kan kemarin kalian ke Jogja beberapa hari ya, lumayan lama. Iya. Nah, gimana sih persiapannya? Nah, kan ke Jogja itu kita selama 3 hari ya. Di 3 hari ini ada beberapa perlengkapan yang harus kita bawa. Contohnya itu kayak alat tulis, baju, celana, handuk, dan sebagainya deh. Terus kita juga dikasih pembekalan teknik penulisan karya tulis ilmiah. Nah, teknik penulisan ini terbagi menjadi 4 bab. 4 bab ini yang pertama ada pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga pembahasan, dan bab keempat yaitu penutup. Sebelum kita bisa lanjut untuk ngerjain keempat bab ini, kita pastinya tuh harus bikin judul dulu dong. Nah, kita ini terbagi menjadi 2 tema judul. Yang pertama itu Batik Giri Loyo, dan yang kedua itu Museum Gunung Merapi. Nah, kalau kita udah bikin judul ini, kita bisa lanjut untuk bikin ke daftar isi. Di daftar isi ini ada kayak halaman judul, kata pengantar, terus uraian dari bab 1 ke bab 4. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut untuk bikin ke kata pengantar. Kata pengantar ini isinya tuh ada ucapan puji serta syukur, terus juga ucapan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang udah membimbing kami. Nah, kalau udah kita bikin kata pengantar ini, kita bisa lanjut untuk masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini isinya tuh ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan, manfaat dari penulisan, dan juga ada sistematika penulisan. Kalau kita udah bikin itu semua, kita bisa lanjut buat masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Kalau kajian pustaka ini isinya tuh berhubungan dengan judul yang tadi udah kita buat. Kalau udah, kita bisa lanjut buat masuk ke bab ketiga, yaitu pembahasan. Pembahasan ini berhubungan dengan rumusan masalah yang tadi udah kita buat di bab 1 itu.
Nah, kalau udah, kita bisa lanjut untuk ke bab 4 yaitu penutup. Di penutup ini isinya tuh ada lampiran, saran, dan juga kesimpulan. Oh begitu. Jadi sebelum kalian berangkat ke Jogja ini, kalian tentu aja tuh dibekali tentang karya tulis ya tadi. Iya, betul. Yang terdiri dari beberapa bab. Nah, kemudian untuk Pastor sendiri, gimana sih persiapannya untuk ke Jogja? Oke, terima kasih. Kalau dari panitia, persiapan-persiapan itu pasti di setiap kegiatan apapun pasti ada. Tetapi kita menunggu. Menunggunya dari mana? Karena belum mendapatkan SK kepanitiaan. Pada dasarnya, kegiatan outing class ini merupakan kegiatan rutin di setiap tahunnya. Maka tidak asing lagi kalau memang kegiatan itu berjalan di setiap tahun. Nah, untuk persiapan sebagai ketua panitia, setelah saya mengetahui, maka dengan sikap sigap cepat saya berkumpul untuk membentuk satu rapat koordinasi antara panitia yang sudah ditunjuk dengan wali kelas 81, wali kelas 82, 83, 84, dan 85. Nah, dari kesepakatan itu maka kami merumuskan bagaimana untuk kegiatan outing class ini. Mungkin kegiatan outing class ini kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan mengadakan keluar kota yang lebih jauh, yaitu ditetapkanlah di Jogja. Nah, di Jogja ini kita pun bingung bagaimana untuk objek penulisannya, objek observasi penulisannya. Maka kita rumuskan secara bersama, muncullah ide dua tempat observasi, yaitu di Kerajinan Batik Giriloyo Yogyakarta dan di Museum Merapi Sisa Hartaku. Kira-kira seperti itu. Setelah itu disepakati, maka selaku panitia kami berkoordinasi dengan komite kelas dan korlas. Kalau komite madrasah dan korlas sudah kita ajak berbicara, kemudian disepakati, maka kita tinggal merumuskan kapan kita berangkat. Nah, setelah itu baru disetujui dengan korlas, dengan komite, ditentukanlah waktunya, yaitu dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Nah, di dalam pelaksanaan yang sudah kita rumuskan itu, maka setidaknya kita ada persiapan. Apa yang disampaikan rekan kita tadi, Arsa, itu benar. Kenapa? Bukan tujuan kita yang utama di sana itu rekreasi, tetapi kita bertujuan untuk membuat satu tulisan yang berbentuk karya tulis ilmiah. Nah, di dalam penulisan ini tentunya tidak sembarang kita menulis saja, tetapi harus ada bekal dan pembekalan. Tadi sudah disampaikan, ya saya singkat lagi, saya ulang mungkin. Betul sekali tadi kata Arsa. Kita harus menyesuaikan dengan tempat observasi. Dari penyelesaian tempat observasi itu maka muncul judul yang akan kita angkat. Setelah judul yang kita angkat, kita akan merumuskan bagaimana kita membuat kata pengantar. Nah, dari kata pengantar ini mungkin lanjut ke bab 1. Bab 1 itu ada pendahuluan yang dirumuskan 6 bagian. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sampai yang terakhir itu sistematika penulisan. Nah, setelah di bab 1 selesai, maka kita berikan anak-anak itu pelatihan. Dia menulis latar belakang. Setelah menulis pelatihan, maka kita lanjut ke bab 2, yaitu di kajian pustaka. Di kajian pustaka ini pun sama. Setelah mereka kita bekali, kita kasih pengarahan, kita kasih teknik menulisnya, contoh menulis kajian pustaka, kita buat lagi latihan. Nah, setelah latihan selesai dan dinyatakan anak setiap kelompoknya itu sudah menguasai, maka kita lanjut ke bab ketiga di pembahasan materi. Pembahasan materi ini yang jelas juga tadi sudah disampaikan. Yang jelas itu ya harus berujukan dengan judul yang kita angkat, harus berujukan dengan rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini kita terbantu oleh kajian pustaka. Nah, jadilah pembahasan. Nah, setelah pembahasan itu selesai, maka runtun kita masuk ke bab 4. Bab terakhir yaitu penutup. Di dalam bab 4 penutup ini isinya kesimpulan, saran, dan lampiran. Nah, dari
pembekalan itu, dari persiapan itu, maka saya selaku panitia dan sekaligus pengampuh bahasa Indonesia tentunya terkait dari penulisan ini di teknis penulisan. Nah, untuk selanjutnya, persiapan selanjutnya, panitia ini mempersiapkan bagaimana nanti anak setelah menguasai teknik penulisan, sudah observasi, pasti ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Kita pilih beberapa guru yang dijadikan guru pembimbing materi. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya semua yang kita persiapan itu sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kira-kira seperti itu. Dilihat dari penuturan Asya dan Pak Sur sendiri, persiapan sebelum ke Jogja ini sangat panjang. Nah, tapi kira-kira terbayarkan kan dengan keseruan yang ada di Jogja kemarin. Iya, betul. Kemudian, apa sih tujuan sebenarnya dari kegiatan outing kelas 8 kemarin? Nah, untuk tujuannya ini tuh untuk melakukan observasi atau penelitian untuk karya tulis ilmiah yang akhir-akhir ini tuh lagi kita kerjain. Terus juga kita bisa menambah wawasan kalau misalnya tuh, wah ternyata di Jogja ada ini ya, ternyata di Jogja ada itu ya, gitu. Untuk Pak Sur sendiri, bagaimana nih tujuannya diadakan kegiatan kemarin? Ya, baik. Kalau tujuan itu sudah pasti ada. Kita lihat dulu dari kegiatannya. Kegiatannya apa sih? Kegiatannya di situ outing kelas, berarti belajar di luar kelas atau di luar sekolah. Intinya kalau kita belajar di luar sekolah, ada satu hal yang harus kita selesaikan, yang harus kita artinya yang harus kita jadikan patokan bahwa kita itu belajar bukan rekreasi. Apa itu? Ya tadi yang saya katakan, membuat satu tulisan yang bentuk karya tulis ilmiah. Kemudian kalau kita lihat tujuannya banyak sekali. Tadi sudah diungkapkan. Salah satunya menambah wawasan, meningkatkan rasa sosial kita terhadap orang lain. Karena di sana saya lihat nih, ada beberapa kelompok yang dia mengangkat judulnya berkaitan dengan hal itu, dia berkomunikasi, membuat satu wawancara dengan pedagang, dengan pengunjung. Ini satu bentuk meningkatkan rasa sosial anak-anak kita sebagai peserta outing kelas, khususnya kelas 8. Ini tergambar. Kemudian yang berikutnya bisa mengaplikasikan apa yang mereka lihat, baik itu di kegiatan museum sisa hartaku dan kerajinan batik Giriloyo. Nah itu bisa diaplikasikan dalam apa? Dalam bentuk tulisan. Bahkan mereka sendiri mempraktekkan membuat batik. Kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin tujuan yang saya sampaikan. Mungkin kalau kita ulas itu lebih panjang lagi dan memakan waktu yang sangat lama. Itu kesimpulannya, kira-kira tujuannya. Jadi tujuan diadakan outing kelas ini tuh cukup banyak ya, dimulai dari observasi karya tulis, kemudian kunjungan edukasi, dan lain-lain. Terus Asya, kan kemarin lumayan lama nih, boleh jelasin dong kalian berapa hari ke Jogja, kegiatannya apa aja, destinasinya apa-apa, dan lain-lain. Intinya yang seru-seru deh buat Asya. Ya, boleh banget dong. Nah, untuk di hari pertama ini kita ke Man IC Pekalongan. Di Man IC Pekalongan ini kita ada penyambutan dari Kepala Madrasah Man IC Pekalongan dan juga dari MTS Negeri 17 Jakarta. Setelah itu kita dijelasin tentang profil-profil yang ada di Man IC Pekalongan. Terus ada ditunjukin ekskul-ekskulnya ada apa aja, terus target pembelajarannya. Terus di situ tuh juga ada alumni MTS Negeri 17 Jakarta yang masuk di Man IC Pekalongan. Di situ dia cerita kayak keluh kesahnya gimana sih masuk ke Man IC Pekalongan ini, terus juga lika-liku yang dihadapin pas buat masuk ke Man IC Pekalongan ini. Nah, kalau udah dari situ kita diajak buat keliling Man IC Pekalongan sambil dipandu sama dua kakak OSIS yang mereka tuh bener-bener baik, terus juga ramah banget, dan pastinya mereka tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget. Nah, di situ kita dikasih tahu setiap gedung tuh fungsinya buat apa, misalnya buat ini, buat itu. Terus juga setiap ocehan atau omong-omong kita yang nggak gitu jelas tuh tetap ditanggepin gitu sama mereka.
Nah, udah dari situ kita lanjut naik ke bis buat perjalanan ke Yogyakarta. Nyampenya di hotel, besoknya di hari kedua ini kita ke Kampung Batik Giriloyo. Di Kampung Batik Giriloyo ini kita dijelasin sama kakaknya tentang kayak caranya ngebatik gimana, alat dan bahan buat ngebatik tuh apa aja, terus sejarah batik dan juga kepanjangan dari batik. Setelah dijelasin gitu sama kakaknya, kita pergi ke tempat yang di situ tuh ada kakak-kakak atau mbah-mbah yang bakal ngebantu kita buat ngebatik. Ngebatik itu tuh seru banget, terus juga kita bener-bener harus sabar dan juga teliti. Nah, selesai dari Kampung Batik Giriloyo ini, kita lanjut ke Heha Skyview. Di Heha Skyview ada banyak spot foto dan juga makanan-makanan gitu. Terus di situ tuh juga ada wahana rumah hantu. Nah, di rumah hantu ini pas aku main tuh minimal 7 orang. Ternyata pas aku baru masuk beberapa langkah gitu, ternyata di belakang tuh ada sekitar 14 orang. Nah, di situ baru banget masuk, itu tuh bener-bener mereka udah langsung teriak kayak wah 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 kayak gitu. Nah, udah tuh kita selesai main wahana hantu, kita makan lah, foto-foto kayak gitu. Lanjut dari Heha Skyview ini kita ke Malioboro. Di Malioboro kita mencar boleh kemana aja tapi tetap ada batasannya. Di Malioboro kita beli oleh-oleh, terus ke plaza, ada yang main ke rumah hantu juga, terus juga ada yang foto-foto sama hantunya. Setelah dari Malioboro kita pulang ke hotel, terus beresin barang-barang karena besoknya tuh kita udah harus check out. Nah, di hari ketiga ini pertama kita tuh beli oleh-oleh dulu di Bakpia 25. Setelah dari beli oleh-oleh ini kita lanjut buat makan siang, terus lanjut lagi ke Jeep Lavatur. Di Jeep Lavatur kita bebas mau sejeep sama siapa aja, minimal tuh 5 orang. Nah, kalau udah Jeep kita udah mulai jalan, di perjalanan tuh kayak udaranya bener-bener seger banget gitu, adem. Nah, udah nyampe, tujuan kita pertama tuh naik Jeep ke bunker dulu. Di bunker kita foto-foto sebentar, terus juga mengobservasi di bunker ini. Di bunker ini tuh dulu katanya ada 2 relawan yang meninggal di situ karena kayak erupsi meletusnya Gunung Merapi ini. Oh, juga ya? Iya. Nah, setelah dari bunker, kita lanjut ke Museum Mini Sisa Hartaku. Di Museum Mini Sisa Hartaku, kita foto-foto sebentar. Terus juga kita meneliti di sana tuh kayak ada banyak bekas-bekas kayak barang peninggalan yang udah rusak, meleleh. Contohnya tuh kayak uang, kalkulator, terus juga baju. Pokoknya banyak di situ barang-barang yang udah rusak gitu. Terus di sana juga ada foto-foto korban erupsi meletusnya Gunung Merapi di sana. Terus juga ada foto asap-asap yang menyerupai gitulah. Nah, setelah dari Museum Sisa Hartaku, ini nih part terserunya. Di situ kita pakai jas hujan, terus kita jalan tuh jeep kita. Di perjalanan itu ada kayak banjiran air gitu. Sungai. Iya. Di situ tuh kita kayak main air gitu di sana. Jeepnya tuh itu kayak mereka tuh ngebut gitu, terus jadi airnya tuh nyebar kemana-mana, jadi tuh kita bener-bener basah gitu. Setelah dari main air itu kita lanjut buat ke parkiran bis buat kayak ganti bajunya, jajan, makan, pokoknya gitu deh. Setelah dari situ kita masuk lagi ke bis, terus kita pulang ke Jakarta. Nyampe di Jakarta tuh sekitar jam 4 atau jam setengah 5 gitu. Di situ kita benar-benar sedih, ya udah selesai, bisa gini lagi nggak ya, kapan-kapan lagi gitu. Oh, jadi kalian melakukan perjalanan yang banyak banget destinasi wisatanya, terus pastinya capek banget gak sih, Sa? Capek lumayan. Tapi sejauh ini ratingnya berapa buat ke Jogja? 1000/10 karena seru banget. Luar biasa. Terus apa sih, Sa, yang paling berkesan saat di Jogja atau yang paling unik? Yang paling berkesan tuh pas di bis tuh ada beberapa yang sakit, yang muntah-muntah, pusing gitu. Terus juga pas di Batik Giriloyo ini kita jadi tahu ternyata ngebatik tuh nggak segampang itu ya. Terus pas di Museum Mini Sisa Hartaku kita benar-benar harus bersyukur karena kita nggak termasuk korban yang ada di erupsi Gunung Merapi ini. Nah, terus yang paling unik tuh pas kita masuk wahana rumah hantu sama
di Malioboro yang jalan-jalan di situ. Berarti Asa sesuka itu ya pas ke rumah hantu Iya, dan betul. Malioboro. Nah, terus apa sih pesan untuk adik-adik yang nanti bakal ngebuat karya tulis dan juga mungkin outing kelas lagi ke Jogja atau tempat lain? Nah, untuk pesannya buat adik-adik kelas 7 yang nantinya bakal naik ke kelas 8 ini, kalian harus rajin belajar, pokoknya nggak boleh malas-malasan. Rajin. Terus pas dikasih pembekalan tentang teknik penulisan ini, kalian benar-benar harus dengerin gurunya yang lagi ngejelasin dan juga diresapi biar kalian ngerti dan gak bingung pas ngerjainnya. Berarti nggak boleh tidur ya, Sa? Ya betul. Nah, untuk Pasur sendiri, bagaimana pesannya untuk anak-anak Pasur yang lain kalau nanti mau buat karya tulis atau yang sekarang deh? Ya, terima kasih. Kalau pesan ya, tentunya nggak jauh beda dengan yang disampaikan dengan Arsa tadi. Mungkin saya kaitannya kalau pesan ini ya kaitannya dengan tugas, karena kalau tugas itu harus diselesaikan. Bila perlu sebelum waktu yang ditentukan sudah selesai. Artinya pesan saya, kalau outing kelas itu bukan berarti kita rekreasinya yang diutamakan, tetapi bagaimana kita meningkatkan literasi kita, kemudian bisa meningkatkan kemampuan kita menulis, khususnya menulis di karya tulis ilmiah. Dan ini juga menjadi patokan bagi anak-anak atau siswa-siswa yang mengikuti Eskul Maires. Ini sebagai dasar dan bekal untuk penulisan. Kalau mereka sudah terbiasa menulis, tentunya kalau ada undangan-undangan yang sifatnya lomba menulis itu tidak meragukan lagi. Mungkin itu saja pesan saya untuk kalian. Mudah-mudahan dengan adanya outing kelas ini menjadi ajang pembelajaran kita dan bisa dijadikan inspirasi kedepannya oleh adik-adik kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Aku pengen berterima kasih banyak kepada Asa dan Pasur yang udah bersedia datang ke episode kita kali ini. Nah, semoga jangan kapok ya kalau nanti diundang lagi. Nah, terima kasih juga kepada penonton yang sudah nonton episode Cerdas kali ini sampai habis. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi penonton semuanya. Aku sebagai host Alzena Safa Jafira pamit undur diri. MTS Negeri 17 Jakarta, Madrasah Sehat, madrasahnya para juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.